Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga selamat beraktivitas untuk teman-teman. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk membahas satu tema, yaitu tentang kehidupan yang paling dekat dengan kehidupan kita, dengan tema apakah kita sedang berlari. Baik teman-teman sekalian, kita mulai. Dalam menjalani kehidupan, tentu setiap kita memiliki ambisi-ambisi, memiliki keinginan-keinginan, memiliki impian dan berandai-andai. Esok, 2 hari, 3 hari, 1 bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan, kita mau seperti apa, kita memiliki rencana seperti apa. Itu wajar-wajar saja, karena itu merupakan bagian daripada gairah, bagian daripada bagaimana kita menumbuhkan semangat dalam berusaha atau berjuang. Tapi teman-teman sekalian, ketika itu berlebihan, tentu kita akan kehilangan diri kita. Kita akan kehilangan hari ini. Karena kita terlalu berandai-andai tentang hari esok, berandai-andai tentang sebulan ke depan, setahun ke depan, 10, 20, 50 tahun ke depan, akhirnya kita mengabaikan hari ini. Apakah benar kita sedang berlari? Seolah-olah dalam menjalankan hidup, kita sedang dikejar-kejar oleh waktu. Seolah-olah kita sedang berlomba lari dengan orang-orang di sekeliling kita. Apakah demikian? Nah, tentu kita harus melihat betul-betul apakah hidup ini sedang berlomba dengan orang lain. Teman-teman sekalian, tentu sah-sah saja ketika kita memiliki sebuah impian, rencana, cita-cita tentang hari esok, tentang di tahun-tahun ke depan, 10, 50 tahun ke depan. Tapi jangan lupa juga, adanya hari esok itu tentu melewati hari ini. Nah, bagaimana kita jangan sampai melewatkan hari ini? Bagaimana kita memanfaatkan apa yang terjadi hari ini? Jangan sampai kita terlalu berandai-andai, terlalu berpikir jauh tentang hari esok, sampai-sampai kita mengabaikan dan melupakan hari ini. Teman-teman sekalian, tentu setiap kita diberikan kesempatan waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari semalam. Kita diberikan akal, kita diberikan hati oleh Tuhan sebagai potensi untuk kita berusaha dalam berjuang dan menjalani kehidupan kita. Tentu itu kita harus maksimalkan agar kita mampu menjadi seorang insan yang betul-betul memberi arti kepada hidup yang cukup singkat ini. Pertanyaan yang paling mendasar kepada setiap diri kita, apa iya kita sedang berlari? Apa iya kita sedang berlomba dengan orang lain? Teman-teman mungkin punya analisa masing-masing. Tapi bagi saya, hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Kita berdamai dengan keadaan diri kita. Kita berdamai dengan lingkungan sekitar kita. Dan kita lapang dada, legowo dengan apa yang sedang kita hadapi. Tentu itu tidak mudah teman-teman sekalian. Ini merupakan sikap kita bagaimana kita menyikapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kok kamu usia segini, teman-teman kamu sudah mencapai ini dan itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat biasa lah dalam kehidupan kita sebagai konsekuensi daripada hidup bersosial, bertetangga ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita juga harus memiliki rem, harus memiliki kendali atas diri kita. Jangan sampai karena sebuah tuntutan pertanyaan, sebuah tuntutan keinginan-keinginan orang lain kepada diri kita, sehingga kita mengabaikan hari ini, kita mengabaikan diri kita, jiwa kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita. Jelas bahwa sampai kapanpun kita tidak akan mampu menyenangkan semua orang, tidak akan pernah. Sebaik apapun kita, sekuat apapun kita berusaha, semaksimal mungkin kita menata, akan ada saja orang-orang yang tidak sependapat dengan diri kita.
Dan itu bukan masalah hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati hidup kita, kita enjoy dengan hidup yang kita jalani. Karena tidak selamanya omongan-omongan ya, distract atau yang bersifat tuntutan-tuntutan di sekeliling kita itu tidak selamanya harus kita ikuti. Penting untuk kita dengarkan, oke, kita dengarkan sebagai sebuah masukan dan cerminan diri kita. Tapi jangan juga dijadikan sebagai satu-satunya patokan untuk kita menjalani hidup. Kenapa? Karena jika itu kita jadikan satu-satunya patokan hidup, selamanya kita akan terdikte oleh orang lain. Kita akan kehilangan diri kita, kita akan kehilangan jiwa kita. Untuk itu, pertanyaan, apakah kita sedang berlari? Tentu tidak. Karena apa? Karena setiap manusia itu telah memiliki jatahnya masing-masing, ya. Porsinya masing-masing. Jatah hidup, ya, jatah rizki, jatah takdir segala macam. Ya, yang perlu kita ubah adalah bagaimana cara pandang kita melihat hidup ini. Menganggap hidup ini adalah sebuah anugerah yang harus kita ikhlas menjalani, kita legowo menjalani, dan tugas kita hanyalah berjuang semaksimal mungkin, ya. Berjuang dengan tidak meninggalkan diri kita. Terkadang ketika kita terlalu berandai-andai, atau bahasa trennya zaman sekarang adalah overthinking, berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi, berpikir sesuatu yang terlalu berlebihan gitu. Akhirnya akhirnya kita itu terlalu was-was, akhirnya kita terlalu resah akan hari esok, ya teman-teman sekalian. Perlu sesekali kita belajar kepada orang-orang tua terdahulu, ya, di generasi-generasi sebelumnya, orang-orang tua kita. Jika kita telaah lebih jauh para orang tua terdahulu, ya, mungkin di angkatan beliau-beliau ini jarang yang berpendidikan tinggi, ya, jarang sekali. Bahkan dengan keterbatasan literasi, dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan infrastruktur, dengan keterbatasan teknologi dan informasi, tapi para orang tua kita terdahulu itu memiliki sebuah kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Di zaman sekarang, coba teman-teman lihat sekelilingnya, begitu banyak sarjana-sarjana S1, S2, S3 itu seperti kacang goreng lah. Banyak sekali, bisa ditemukan di mana-mana. Nah, dengan majunya teknologi dan informasi yang begitu cepat dan terbuka, akhirnya terutama dalam sosial media, ya, kita seolah-olah sedang digiring atau sedang diplot dalam suatu standarisasi. Umur sekian, bahkan ada satu guyonan, ya, ada satu yang viral juga itu di Jaksel itu. Anak-anak Jaksel biasa mereka bilang di umur 30 harus punya 1 miliar, di umur sekian harus punya ini, mengenai financial freedom, ya. Itu mungkin bagian daripada obsesi, ya, is okay lah. Tapi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati hidup ini. Jangan sampai kita terlalu overthinking, bahkan kita nanti pada akhirnya menutup diri kita. Kita kayak seperti ketakutan dalam menjalani hidup. Karena apa? Karena dituntut oleh lingkungan sekitar. Harus seperti ini, harus seperti ini. Pelan-pelan kita akan kehilangan diri kita. Kita akan terus-menerus mengikuti apa maunya standar gitu. Jadi di konten apakah kita sedang berlari? Nah, pada konten kali ini, kenapa saya membuat satu refleksi diri mengenai apakah kita sedang berlari? Supaya menjadi sebuah introspeksi diri, terutama buat diri saya, ya, terutama mungkin teman-teman yang sependapat dengan saya, agar betul-betul menikmati hidupnya, gitu. Mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, yaitu hidup kita. Ada satu istilah, menikmati pahit itu jauh lebih baik daripada berandai-andai tentang manis yang tidak kita dapatkan, gitu. Jadi mari berdamai dengan hidup kita, apapun, ya. Jangan malu untuk menunjukkan jati diri kita. Jangan malu untuk menjadi apa yang sebenarnya diri kita, gitu. Jangan berpura-pura. Hidup dengan senatural mungkin lah.
Kalau mungkin memang saat ini kita belum mencapai pada puncak financial freedom ya, itu bagian dari privilege bagi saya. Bagaimana dengan kita menganggap belum mencapai tujuan kita, nah kita punya kesempatan untuk bagaimana terus memacu diri kita, bagaimana kita untuk terus berusaha, bagaimana kita terus menikmati prosesnya. Nah, mungkin dengan keterbukaan sosial media hari ini ya, ketika kita mungkin melihat sosial media seperti Facebook, Instagram, atau TikTok, mungkin juga di Twitter dan sebagainya ya, di story-story. Nah, ketika kita melihat sebuah pencapaian seseorang, nah itu pencapaian dia dengan cara dia, kita jadikan sebagai sebuah inspirasi, bagus. Bagaimana kita harus memacu semangat, tapi jangan sepenuhnya menjadi orang itu. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki caranya masing-masing, ya, memiliki jalan hidupnya masing-masing. Untuk itu jadilah yang terbaik dengan dengan versi kita sendiri, berjuang dengan cara kita sendiri. Kalau memang sudah saatnya, yang penting kita terus konsisten dalam berjuang, berusaha. Semuanya soal waktu, teman-teman sekalian. Yang perlu kita lakukan ya jangan menyerah begitu. Lelah wajar, kita sebagai manusia. Kemudian kita mungkin sesekali merasa jenuh, ya wajar kita sebagai manusia. Tapi untuk menyerah, ya selesai kita. Ketika kita menyerah, artinya kita sudah tidak memiliki sebuah gairah, tidak memiliki sebuah asa, atau bahkan kita sudah mati gaya. Lagi-lagi, ayo kita lihat diri kita lihat jiwa kita lihat sekeliling kita, ya, bahwa kita hidup tidak sedang berlari, kita hidup tidak sedang berlomba dengan siapapun. Hidup kita ya hidup kita. Jalani se-enjoy mungkin, senatural mungkin, berproses ya, menikmati setiap step by stepnya, menikmati segala apa yang ada yang dalam hidup kita. Jangan hanya berandai-andai, tetapi sesuatu itu masih jauh dari genggaman kita. Impian penting sebagai visi kita, sebagai bagaimana kita ingin mencapai. Tapi jangan sampai meremehkan hari ini, jangan sampai meremehkan orang-orang yang ada dalam di sekeliling kita, seperti keluarga, sahabat, teman. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, ya kita mengabaikan hari ini. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa masa depan itu akan tercapai ketika dia sudah melewati hari ini. Artinya apa? Hari ini adalah bagian daripada masa depan itu. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan hari ini, dan jangan pernah meremehkan apa yang telah kita miliki. Apapun itu, sekecil apapun itu patut kita syukuri. Dan juga jangan lupa menikmati hidup kita. Lagi-lagi, hidup ini bukan berlari, kita tidak sedang berlomba dengan siapapun ya. Tidak sama sekali. Nikmati hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan diri kita karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, pencapaian orang lain. Jangan sampai teman-teman sekalian. Karena lagi-lagi setiap orang memiliki cara, memiliki jalan hidup yang berbeda. Baik pun saat ini kita dalam posisi apapun, baik pun senang, sedih, suka, duka, ya, terpuruk, masa jaya, yaitu bagian daripada instrumen hidup itu sendiri. Kita harus menghadapinya, kita harus terus menjalaninya. Karena apa? Ya karena hidup ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Nikmati hidup teman-teman sekalian, enjoy dengan hidup teman-teman sekalian. Miliki, ambil kendali kepada setiap hidup kita. Baik itu teman-teman sekalian, lagi-lagi sebelum saya tutup, kita tidak sedang berlari dan kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Lihat diri kita, bahagiakan diri kita, lapangkan hati kita, buka pikiran kita. Agar apa? Agar kita tidak sempit, agar kita bisa berdamai dengan lingkungan kita, agar kita mudah untuk mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Demikian dari saya, semoga konten yang sederhana ini bisa menjadi sebuah
referensi, bisa menjadi sebuah cerminan, dan juga sama-sama kita menintrospeksi diri kita sejauh mana kita sudah berarti untuk hidup ini. Demikian dari saya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun sikap kita yang tidak menyenangkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.